Shalom, selamat pagi. Salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh ada dalam kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu ajaib bagi setiap kita, keluarga besar GBI ICC yang ada di rumah. Pagi hari ini menyaksikan siaran online. Kita percaya kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang begitu ajaib. Dimanapun kita bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata bagi setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita bawa persembahan bagi Tuhan pagi hari ini. Rasakan bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bawa persembahan kami pagi hari ini untuk-Mu Tuhan. Saat kami masuk hadirat-Mu, bawa pujian persembahan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami nyatakan bagi-Mu Tuhan, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama nyatakan. Oleh kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu berani memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan hati kita yang Terima kasih Tuhan. kita nyatakan pujian ini. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. haleluya. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
yang mulia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu Tuhan, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarobo, hiralala sekarabo, hiralala korabo, kami sembah. Haleluya, kami sembah Tuhan. Haleluya, 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 bagimu segala pujian. Haleluya, haleluya, terima kasih bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau
Tuhan, ku kagum hormat akan cinta-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kami menghormati-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau layak terima segala pujian kami pagi hari ini. Solidia Gloria hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Layakkan pagi hari ini seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum, persembahan yang agung bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Allah kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib, Allah yang memilih kami sebelum dunia dijadikan, Allah yang menentukan kami menjadi milik pusaka-Mu Tuhan. Berkati sepanjang ibadah kami, keluarga besar GBI-ICC, semua kita yang siap bersorak bagi Allah kita. Mari sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Pastikan bahwa engkaulah umat pilihan Allah. Amin. Engkau umat pilihan Allah. Mari sama-sama nyatakan kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Amin. Sama-sama nyatakan kita dipilih. Kita dipilih Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi
dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Anda dipilih, Anda dipilih dari segala bangsa. Anda dipilih jadi umatnya. Anda dipilih. Anda dipilih Amin. dan dikuduskannya, Amin. bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah sembah dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Amin. 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 Mari siapkan hati kita pagi hari ini, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Telah kami lihat betapa karya-Mu begitu ajaib bagi kami. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu yang agung bagi kami. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh pengorbananmu. Engkau baik. Terima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat kasih-Mu, Terima kasih Tuhan. telah kulihat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat, Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu Tuhan. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan tiba saatnya pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri yang menolong, menuntun, dan memimpin setiap kehidupan kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar itu memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada saat ini, berkat anugerah-Mu tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu, kami selaku gembala kembali terus ingin mengingatkan bahwa kita harus terus tetap semangat, khususnya dalam mengikuti setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Karena memang waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita harus membangun hubungan lebih dekat lagi, lebih intim lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Jadi tetap semangat, Bapak Ibu tetap mengikuti ibadah online dengan setia. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan rencana untuk ibadah new normal. Kami, tim gembala dan tim pengurus GBI ICC masih mempersiapkan hal itu Bapak Ibu. Sehingga ketika ibadah new normal kita mulai, kita semua sudah siap dengan protokol yang ada. Tetap doakan biar Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita semua Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam surat 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras
haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Begitu ya. Ini adalah surat terakhir Rasul Paulus, dan surat ini ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Nero, Bapak Ibu, yang sedang memerintah atau sedang berkuasa di Roma. Dan tujuan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius adalah untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan kekuatan dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Kondisi yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu melihat sejarah, kita melihat bagaimana kekejaman Kaisar Nero, khususnya untuk setiap orang-orang percaya. Dia begitu benci kepada setiap orang-orang Kristen. Yang dia lakukan adalah dia perintahkan untuk menangkap semua orang Kristen. Orang-orang Kristen yang tertangkap, mereka akan disiksa, Bapak Ibu. Mereka akan dilemparkan ke sebuah gelanggang olahraga seperti gladiator begitu ya. Tetapi yang menjadi lawan mereka bukanlah manusia, melainkan adalah binatang-binatang buas yang kelaparan. Hal lainnya lagi, mereka yang ditangkap, mereka dijadikan obor hidup, Bapak Ibu. Dan masih banyak hal lainnya. Tentunya ini adalah satu kondisi yang sangat mencekam, khususnya bagi Timotius pada waktu itu sebagai seorang gembala gereja jemaat yang ada di Efesus. Oleh karena itu, Paulus mengetahui keadaan ini, Bapak Ibu, dan dia memberikan kekuatan untuk Timotius. Ada dua hal yang akan kita pelajari, Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Hal yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah, kekuatan itu didapat hanya karena kasih karunia. Jadi, di dalam surat ini, Paulus ingin mengingatkan Timotius untuk menyadari bahwa kekuatan dalam menjalani dan menghadapi hal-hal yang terjadi pada waktu itu, semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat gagah seseorang. Di situ dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Paulus ingin mengingatkan Timotius, menjadi kuat hanya karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena intelektual kita, bukan karena status kita, bukan karena, oh saya kenal dengan orang-orang yang bisa saya andalkan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Paulus menuliskan dengan jelas, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya kita mengandalkan dan mengharapkan Tuhan saja dengan melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Bukankah itu sama dengan kondisi kita pada waktu-waktu ini, Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, jadilah kuat oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam menghadapi hari-hari ini, Bapak Ibu, kita perlu kekuatan. Kita perlu satu dorongan yang lahir bukan dari diri kita, yang lahir bukan dari orang lain, tetapi hanya dari Tuhan semata. Ketika saya mencoba merenungkan, Bapak Ibu, setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saya menyadari satu hal bahwa masalah itu terjadi dan masalah itu bahkan menjadi semakin besar. Bukan karena kesalahan saya, tetapi karena saya tidak mau datang kepada Tuhan. Karena fokus saya hanya kepada masalah. Fokus saya bukan kepada Tuhan. Jadi pada hari ini, Bapak Ibu, mari kita fokuskan setiap pandangan kita hanya kepada kasih karunia Tuhan semata. Amin, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Yunani, kata jadilah kuat menggunakan kata endudamo, yang merupakan kata perintah bentuk pasif. Maksudnya apa? Bahwa kita tidak bisa menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Harus ada faktor di luar dari kita. Apa faktor itu? Kasih karunia Allah. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita menyadari, hanya karena kasih Allah, hanya karena kemurahan Tuhan,
kita bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Amin, Bapak Ibu. Kekayaan untuk sementara mungkin bisa kita andalkan, tetapi itu bukan yang terutama. Bapak Ibu mendengar berita pada tanggal 30 Juni kemarin, akibat COVID-19 ya, salah satu pangeran Arab Saudi kan, meninggal dunia. Kalau kita melihat kuasa dia punya, Bapak Ibu. Kalau kita melihat harta kekayaan, mungkin dia dirawat di rumah sakit yang terbaik. Tetapi kalau sudah waktunya, itu tidak bisa menolong, itu tidak bisa menyelamatkan, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa menyadari bahwa kita bisa ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan ibadah online, bisa duduk diam, bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi itu karena kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau saya coba pelajari, apa sih kasih karunia itu? Apa sih anugerah itu dalam kata lain? Begitu kan? Ternyata definisi kasih karunia muncul dari kebiasaan orang Yunani, Bapak Ibu. Ketika orang-orang Yunani ingin memberikan hadiah dari kemurahan hati yang murni, tanpa berpikir akan imbalan, maka kata yang mereka gunakan untuk pemberian itu adalah charis. Dalam bahasa Yunani-nya charis, atau kasih karunia. Artinya apa? Yang paling utama adalah kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena kasih karunia Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita menyadari hal itu yang pertama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus bersyukur buat setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bersyukur bukan masalah ketika kita mendapat berkat yang tidak terduga. Bersyukur bukan ketika kita mendapat satu kejutan-kejutan, wah luar biasa begitu ya. Berkat-berkat yang tidak, itu memang patut kita syukuri, Bapak Ibu. Tetapi ada hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita yang kita harus juga syukuri. Ketika kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Sekalipun mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tetapi ketika kita membangun pagi dengan tubuh yang sehat, itu membuktikan bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin, Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama adalah, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Satu lagu yang luar biasa yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Lagu itu berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ketika kita menyadari benar hidup kita, Bapak Ibu, kemurahan Tuhan itu melebihi dari setiap apa yang kita miliki saat ini. Mari sadari itu. Kemurahan Tuhan melebihi masalahmu. Kemurahan Tuhan melebihi setiap pergumulan-pergumulan hidupmu. Mungkin pergumulan hidup kita banyak, Bapak Ibu. Mungkin masalah-masalah hidup kita rasanya kok semakin banyak dan tidak pernah bisa selesai. Tapi jangan lupa, ada kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan orang percaya. Dan selama kemurahan Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita masih bisa tetap kuat. Amin, Bapak Ibu. Kita masih bisa tetap semangat karena ada kasih karunia, karena ada kemurahan Tuhan, karena ada anugerah Tuhan yang selalu tercurah bagi kehidupan kita. Saya rindu saat ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton dengan suami, atau Bapak Ibu yang sedang menonton dengan istri, atau mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton dengan keluarga, dengan anak-anak. Saya rindu. Saat ini Bapak Ibu, lihat kiri kanan, jangan colek Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu peluk, ya, karena ini kan di rumah ya. Bapak Ibu peluk suami, Bapak Ibu peluk istri, Bapak Ibu peluk anak-anak. Katakan, kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Kan gitu kan?
Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi mari kita menyadari bahwa kita orang-orang percaya, kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kita bisa kuat, kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, sebagaimana Bapak Ibu ada sekarang, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, Bapak Ibu, kita akan melihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengalihkan fokus kita. Yang tadinya kita berfokus kepada masalah-masalah kita. Kita fokuskan kepada kasih kebaikan Tuhan. Kita fokuskan kepada kemurahan Tuhan. Dan di situ kita mendapat kekuatan baru. Amin Bapak Ibu. Sama seperti Timotius. Ketika Paulus mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Timotius tahu apa yang Paulus maksud. Oleh karena itu ia tetap kuat, dia tetap bertahan, dia tetap bertahan kepada imannya kepada dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Yaitu kita harus mengingat bahwa kekuatan itu hanya karena kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah kita. Hal yang kedua Bapak Ibu. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita belajar untuk menjadi pribadi yang excellent. Tetapi berkarakter Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang kedua. Di situ dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin Bapak Ibu. Dalam situasi penderitaan dan aniaya, justru Paulus menuliskan kepada Timotius untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi pribadi yang excellent dalam setiap aspek kehidupan. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, Paulus memberikan 3 analogi. Bagaimana kita bisa berkarakter atau menjadi pribadi yang excellent dan juga berkarakter seperti Kristus. 3 analogi Bapak Ibu, prajurit, olahragawan, dan petani. Dan kalau kita melihat konteks pada waktu itu, 3 analogi ini merupakan satu hal yang umum Bapak Ibu. Satu hal yang umum yang ketika Paulus katakan ini kepada Timotius, Timotius pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang excellent? Kemudian menjadi pribadi yang berkarakter Kristus Bapak Ibu. Melalui 3 analogi ini Bapak Ibu. Seorang prajurit, dikatakan bukan hanya seorang prajurit, tetapi seorang prajurit yang baik, begitu ya. Apa yang dimaksud dengan seorang prajurit yang baik? Seorang prajurit yang baik mengantisipasi kesukaran. Ia tahu bahwa ia harus siap, selalu siap setiap saat untuk melayani, bahkan untuk bertahan di bawah keadaan yang paling berat Bapak Ibu. Di sini berbicara tentang mental, Bapak Ibu. Amin. Mental yang kuat. Tuhan mau kita menjadi seorang prajurit yang memiliki mental yang kuat. Bapak Ibu, di zaman Paulus, di zaman Perjanjian Baru, menjadi seorang prajurit itu bukanlah perkara yang mudah. Karena harus melalui berbagai macam seleksi, Bapak Ibu. Dan ketika seseorang terpilih untuk menjadi seorang prajurit, itu merupakan satu kebanggaan Bapak Ibu. Kebanggaan yang bisa ia dapat begitu ya. Dan tentunya tugas dan tanggung jawabnya pun menjadi semakin berat. Amin Bapak Ibu. Nah, di sini dia akan ditempa, di sini dia akan dilatih Bapak Ibu. Untuk bagaimana selalu siap, sedia, dan yang lebih penting untuk bertahan dalam segala kesukaran. Artinya memiliki mental yang kuat. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang excellent, artinya memiliki mental yang kuat seperti seorang prajurit Bapak Ibu. Amin. Di situ dikatakan prajurit yang berperang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Artinya
keadaan atau keseimbangan yang tidak terganggu oleh keadaan sekitar. Bapak Ibu pernah melihat ketika prajurit berperang begitu ya? Tiba-tiba ingat, wah, saya tadi jemur baju belum diangkat nih, udah mau hujan, mendung begitu. Pernah Bapak Ibu? Tidak ya? Atau mungkin ketika prajurit lagi sedang berperang gitu kan di medan perang, kemudian dia berpikir, wah setelah perang nanti kayaknya minum kopi enak nih, dalgona kopi gitu kan. Saya pikir tidak Bapak Ibu ya. Tapi yang dia lakukan adalah dia fokus bagaimana dia pertama bisa selamat, itu yang pasti ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia bisa memenangkan peperangan itu. Dia fokus kepada tujuan utamanya Bapak Ibu. Dia bermental kuat begitu ya. Ketika komandannya mungkin menyiapkan setiap prajuritnya, siap gerak begitu kan? Semua prajuritnya pasti dengan tegap, dengan lugas, dengan sigap langsung siap gerak gitu ya. Nggak mungkin ada seorang prajurit bilang, aduh komandan suaranya pelan-pelan dong, saya kan takut bilangnya siap gerak kayak gitu ya. Tidak mungkin Bapak Ibu, ya kan? Pasti harus dengan tegas. Begitupun juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah. Alkitab tidak pernah berkata bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba kita menjadi segala sesuatu dipermudah, begitu ya. Bahkan kalau kita mau melakukan sesuatu tidak perlu antri, aku anak raja, dipermudah. Tidak Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah menjanjikan itu. Bahkan yang Alkitab janjikan adalah, kalau Bapak Ibu membaca dalam Injil Yohanes, ketika engkau mengenal aku, dunia akan membenci engkau. Bapak Ibu bayangkan. Artinya ada satu harga yang harus bayar. Di dalam Matius yang kita pernah bahas di Comcare kita Bapak Ibu. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesusahan esok ada kesusahannya sendiri kan begitu. Artinya memang hidup ini tidaklah mudah. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita memiliki mental yang kuat. Seperti seorang prajurit Bapak Ibu. Dan tujuannya satu, supaya ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berkenan kepada komandan kita. Sehingga kita memiliki satu karakter yang luar biasa. Mental yang kuat. Setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita alami, kita tidak pernah mengeluh. Kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau yang memberikan kekuatan aku untuk melalui segala hal yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Di dalam pergumulan, justru di situ dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika terjadi perang yang begitu sengit Bapak Ibu, seorang prajurit harus lebih dekat mendengarkan arahan dari komandannya. Dan seorang prajurit tidak boleh bergerak sendiri. Benar ya Bapak Ibu? Begitupun dengan kita. Justru semakin situasi terjepit, semakin pergumulan kita banyak, semakin permasalahan kita banyak mungkin. Disitulah kita harus semakin dekat mendengar arahan dari komandan kita. Siapa komandan kita? Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, analogi yang Paulus berikan adalah seperti seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Bapak Ibu tahu Olimpik, ya? Olimpik itu asal muasalnya dari Yunani, dari kebudayaan Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Seseorang yang mengikuti gelanggang olahraga, yaitu di sebuah kejuaraan atau kita namakan Olimpik, itu adalah sebuah pride, sebuah kebanggaan. Dan efek negatifnya adalah mereka akan melakukan segala cara untuk menang, Bapak Ibu. Karena ketika mereka menang, mereka mendapat hak yang sama dengan bangsawan-bangsawan yang ada pada waktu itu. Jadi jatuhnya adalah mereka melakukan segala cara untuk mereka menang. Tetapi Paulus di sini dikatakan bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Begitupun kita, Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini, kalau dalam olahraga ada peraturannya, dalam kehidupan ini, apa yang menjadi pegangan kita, Bapak Ibu? Firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Tidak lain dan tidak bukan hanya Alkitab, firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, Alkitab atau firman Tuhan tidak pernah menurunkan standar kebenaran. Sekali lagi saya katakan, Alkitab tidak pernah menurunkan standar kebenaran.
Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ketika kita terjepit gitu ya, ketika kita susah, wah nggak ada uang nih, tapi anak saya butuh susu, saya nggak apa-apa nggak makan. Tapi kan anak saya kasihan. Akhirnya kita mencuri Bapak Ibu. Kita mencuri, kemudian kita ngomong sama Tuhan. Tuhan kau tahulah, cincailah Tuhan gitu kan. Aku lagi susah, kemudian aku nggak ada uang, ya udah aku mencuri, yang penting anakku, ini anakku loh, kalau aku nggak apa-apa deh nggak makan Tuhan, ya kasihan anakku nggak minum susu, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab tidak pernah menurunkan standar kebenaran, dan Alkitab tetap berkata, mencuri itu berdosa. Tapi Tuhan ini keadaan terjepit, itu berdosa. Alkitab tidak pernah menurunkan standar kebenaran Bapak Ibu. Dan saya terlalu yakin dan percaya, setiap orang yang menjunjung kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika dia dalam keadaan terjepit, kemudian dia berkata, Tuhan, aku tidak akan mau mempermalukan Engkau Tuhan. Dan aku percaya berkat anugerah-Mu, aku percaya pemeliharaan-Mu. Sekalipun sekarang anakku benar-benar nangis, minta susu, aku nggak punya uang, misalnya Bapak Ibu ya. Aku tidak mau mencuri, aku mau memegang teguh kebenaran. Tuhan memperhitungkan itu Bapak Ibu. Sebagai satu kebenaran. Itu namanya tindakan iman Bapak Ibu. Amin. Jadi mari dalam hidup ini kita berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak menurunkan standar, Alkitab tidak pernah kompromi Bapak Ibu. Tentang hal ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tidak. Alkitab katakan ya, ya. Alkitab katakan tidak, tidak. Selebihnya dari iblis. Kan begitu. Jadi nggak, oh ya udah deh, tapi no. Alkitab katakan ya, ya. Tidak. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang percaya yang menjunjung kebenaran Bapak Ibu. Amin. Ada waktu, mungkin kesempatan ketika Tuhan percayakan kita menjadi pengelola keuangan. Baik itu di kantor kah, atau baik itu di pekerjaan kita kah, atau dimanapun. Itu adalah tanggung jawab dan itu adalah satu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kepercayaan Bapak Ibu. Lakukan itu dengan penuh bertanggung jawab. Jangan, Tuhan, sedikit-sedikit ambil bolehlah Tuhan. Kan nanti aku kasih persepuluhan. Salah Bapak Ibu ya. Jangan pernah mencoba menyogok Tuhan gitu ya. Ya Tuhan korupsi sedikit, nggak apa-apa lah. Nanti kan hasil korupsinya aku kasih ke persepuluhan juga. Itu salah Bapak Ibu, saya katakan. Sikap hati yang sangat salah. Ya, dan itu tidak menjunjung kebenaran. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, sebagai seorang olahragawan yang mengikuti peraturan-peraturan dalam pertandingan, begitupun kita dalam hidup ini, firman Tuhan kita harus jadikan sebagai pedoman hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Kemudian hal yang ketiga, yaitu seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu tahu petani itu bekerja kerasnya seperti apa? Bekerja kerasnya itu ketika saya pelajari Bapak Ibu bagaimana seorang petani dalam dunia perjanjian baru mereka bekerja. Ternyata cukup rumit Bapak Ibu. Pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam bidang pertanian itu memagar, membajak, mencangkul, memupuk, membuang batu-batu, menabur, menanam, mengairi, mencabuti lalang, mencangkok, merantingi, menyabit, mengikat, memungut, menumpuk, mengirik, menampi, kemudian mengumpulkan ke dalam lumbung. Semua ini adalah pekerjaan dari seorang petani, Bapak Ibu. Dan seluruh pekerjaan itu menuntut sebuah etos kerja yang baik dan tentunya mau bekerja keras. Bapak Ibu bayangkan, kalau di tengah-tengah si petani udah bosan gitu ya, udah mulai menanam, kemudian mengairi, tiba-tiba, aduh ada lalang lagi nih, aduh gimana ya, aduh aku males gitu misalnya Bapak Ibu. Saya yakin hasil panennya tidak akan seperti yang diharapkan. Ya, tapi iya harus terus bekerja keras, dan bekerja keras. Begitu kan? Oleh karena itu, firman Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bekerja keras Bapak Ibu. Bukan pribadi yang malas, tapi pribadi yang bekerja keras. Amin. Mari sama-sama kita bangun mental dan karakter kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari 3 hal ini Bapak Ibu. Seorang prajurit yang memiliki mental yang kuat. Olahragawan yang selalu mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kita mengikuti standar hidup kebenaran firman Tuhan. Dan petani yang bekerja keras.
bekerja keras, lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan tetap kita mengandalkan Tuhan. Kan begitu kan? Dan itu adalah hidup yang excellent dan berkarakter seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan tentunya sebagai penutup pada hari ini, di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ketika kita belajar, ketika kita menyadari yang pertama bahwa kita hidup dalam kasih karunia, semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kemudian kita belajar menjadi pribadi yang excellent, yang berkarakter Kristus, bermental kuat, menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kebenaran, kemudian bekerja keras Bapak Ibu. Tuhan sendiri pada akhirnya yang akan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Bapak Ibu. Mungkin ada waktu-waktu di mana kita jatuh bangun. Tapi pada waktu-waktu itulah Roh Kudus yang datang menguatkan kita. Roh Kudus yang datang menghibur kita. Roh Kudus yang datang menolong kita. Untuk kita terus bangkit. Untuk tetap kita berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Janjinya tidak akan pernah hilang bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Jadi pada hari ini, mari tetap semangat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Tetap lebih dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan kerinduan kami dari para gembala adalah Bapak Ibu tetap setia untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Sekalipun itu secara online Bapak Ibu. Tetapi tetap ikuti dengan setia. Dan saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Amin Bapak Ibu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk melakukan sakramen perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kami sadar bahwa kami hidup semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Dan juga biar kiranya Kau menjadikan kami pribadi yang excellent, berkarakter seperti Engkau. Memiliki mental yang kuat. Menjadikan firman Tuhan sebagai standar kebenaran dan kehidupan. Dan kami harus selalu terus bekerja keras untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kiranya anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu mari siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Baiklah setiap pribadi memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran. Supaya kita layak dalam menerima perjamuan Tuhan ini. Mari setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mohon disucikan, ditahirkan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah Bapak Ibu sekalian, mari roti dan anggur yang sudah disiapkan oleh setiap kepala keluarga boleh dibagikan kepada setiap anggota keluarga. Kita persiapkan roti dan anggur bersama-sama, dibagikan untuk setiap anggota keluarga. Kalau sudah, mari kita sama-sama angkat tangan kita, pegang roti di tangan kanan kita, dan kita sama-sama akan berdoa. Saya akan mengucapkan firman Tuhan, dan saudara semua berkata amin buat setiap firman Tuhan yang kita dengar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam
waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu sekalian, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini, yang kita angkat tinggi-tinggi ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengambil anggur. Kita membuka cawan anggurnya dan kita letakkan di tangan kanan kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi darah Kristus? Demikian juga ia mengangkat cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita puji, mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan Engkau sungguh baik. Terima kasih oleh darah-Mu Tuhan yang telah melayakkan menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu. Terima kasih karena salib-Mu. kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Haleluya. Haleluya. Segala puji bagi-Mu, Haleluya. segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih oleh penebusan. Terima kasih oleh darah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Oleh karena semua itu pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena darah-Mu Tuhan, yang telah melayakkan, menyucikan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada, sampai kami seperti kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, pujian penyembahan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia maupun pembangunan, berikut adalah nomor rekening GBI ICC, kas umum, kas diakonia, juga kas pembangunan. Semua pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Semua jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa memperhatikan. Jadwal pelayanan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Tuhan Yesus memberkati.